Oke, yang pertama ialah apa itu filum apicomplexa? Apicomplexa adalah protista yang memiliki organel unik yang disebut apikal kompleks. Apicomplexa bersifat uniseluler, membentuk spora dan merupakan parasit. Apicomplexa tidak memiliki flagellata atau pseudopodia kecuali pada beberapa tahap gamet. Pada apicomplexa terdapat organisme seperti Coccidia, Gregarin, Pyroplas, Gymnogregarin, dan Malaria. Nah, selanjutnya ialah klasifikasi filum apicomplexa dari spesies Plasmodium falciparum yang merupakan kingdom protista dari filum apicomplexa, kelas Asonoidacida, ordo Haemosporidae, famili Plasmodidae, genus Plasmodium, dan spesies Plasmodium falciparum. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang peranan positif dari filum apicomplexa. Yang pertama ada simbiosis mutualisme Nephromices dan hewan air laut. Nephromices hidup di dalam jaringan endosimbiontik hewan air laut yang memungkinkan pertukaran nutrisi antara kedua organisme. Nephromices akan menghasilkan nutrisi melalui fotosintesis dan hewan air laut akan menyediakan Nephromices dengan karbon dioksida dan mineral yang dibutuhkan untuk fotosintesis. Selanjutnya ada sebagai agen pengendali hayati. Apicomplexa umumnya memiliki inang yang spesifik sehingga mereka hanya menginfeksi hama target dan tidak membahayakan serangga bermanfaat lainnya. Penggunaan apicomplexa sebagai agen pengendali hayati menawarkan alternatif yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk pengendalian hama. Di samping memiliki peranan positif, apicomplexa juga mempunyai peranan negatif bagi lingkungan. Yang pertama, menyebabkan berbagai macam penyakit seperti malaria, toxoplasmosis atau kelainan pada janin, ada abortus di sapi, neuromuskular yang menyerang saraf pada anjing, coccidiosis yakni pendarahan pada aves, babesiosis, dan cryptosporidiosis yang menyerang pencernaan. Penyakit-penyakit ini tuh dapat menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang signifikan terutama pada populasi yang rentan seperti anak-anak dan orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat video dari bagaimana sih apicomplexa bisa menyebabkan malaria pada manusia. The malaria parasite's life cycle is very complex, involving many stages. As the mosquito feeds, malaria sporozoites enter into the human bloodstream. They quickly make their way to the liver and infect liver cells with the help of the circumsporozoite protein. The parasite develops into mature schizons, creating tens of thousands of merozoites, which burst out of the cell and journey back toward the bloodstream. They then infect healthy red blood cells, reproducing and eventually rupturing the cell, liberating more merozoites, which in turn go on to infect other cells, leading to the massive destruction of red blood cells. A few of the infected cells develop into gametocytes, which can remain in the bloodstream for several days and may be ingested by another mosquito during the subsequent feeding. Inside the mosquito, the gametocytes develop into new sporozoites. So now the human has infected the mosquito, the life cycle comes full circle and continues. Selanjutnya, siklus hidup apicomplexa. Apicomplexa memiliki siklus hidup kompleks yang dicirikan oleh 3 proses yang berbeda. Yang pertama sporogoni, yang kedua merogoni, dan yang ketiga gametogoni. Siklus hidup terdiri dari bentuk reproduksi aseksual dan tahap seksual. Pada spesies monogenus, ketiga proses ini akan dilakukan dalam satu inang dan seringkali dalam satu jenis sel atau jaringan. Sedangkan pada spesies heteroxen, berbagai proses akan dilakukan pada inang yang berbeda dan umumnya melibatkan jaringan yang berbeda. Sporogoni terjadi setelah fase seksual yang terdiri dari reproduksi aseksual yang berpuncak pada produksi sporozoid. Sporozoid adalah bentuk invasif yang akan menyerang sel dan berkembang menjadi bentuk yang mengalami replikasi aseksual lain yang dikenal sebagai merogoni. Merogoni dan merozoid yang dihasilkan dikenal dengan banyak nama berbeda tergantung spesiesnya. Berbeda dengan sporogoni yang umumnya hanya terdapat satu putaran replikasi. Seringkali terdapat beberapa putaran merogoni. Dengan kata lain, merozoid yang juga merupakan bentuk invasif dapat menyerang kembali sel dan memulai putaran merogoni lainnya.
Kadang-kadang beberapa putaran merogoni ini akan melibatkan perubahan pada mekanisme inang atau perubahan jenis sel yang diserang oleh parasit sehingga menghasilkan tahap merogoni yang berbeda. Sebagai alternatif dan replikasi aseksual, merozoid dapat berkembang menjadi gamet melalui proses yang disebut gametogoni, gamogoni atau gametogenesis. Seperti pada jenis reproduksi seksual lainnya, gamet menyatu membentuk zigot yang akan mengalami sporogoni. Selanjutnya, karakteristik apikompleksa. Apikompleksa adalah filum yang terdiri dari parasit intraselular, uniselular. Mereka ditemukan menginfeksi invertebrata dan vertebrata dan dapat menyebabkan penyakit ringan atau bahkan penyakit serius. Beberapa apikompleksa yang menyerang serangga bahkan telah dimanfaatkan untuk mengendalikan populasi hama serangga. Karakteristik yang pertama yaitu parasit intraseluler obligat. Apikompleksa hanya dapat hidup dan bereproduksi di dalam sel inang. Yang kedua, memiliki apikoplas. Apikompleksa memiliki organel unik yang disebut apikoplas, yaitu plastida tidak berwarna yang berasal dari alga merah melalui endosimbiosis. Apikoplas berfungsi dalam sintesis beberapa bahan penting yang dibutuhkan oleh apikompleksa untuk bertahan hidup. Yang ketiga, daur hidup kompleks. Apikompleksa memiliki daur hidup yang kompleks yang dapat mencakup beberapa tahap berbeda. Tahap tersebut bisa berlangsung di dalam sel yang sama atau inang yang berbeda. Selanjutnya, tidak memiliki organel gerak. Apikompleksa tidak memiliki organel gerak seperti flagel, silia, atau pseudopoda. Mereka bergerak dengan menggunakan mekanisme lain seperti meluncur dan menembus membran sel inang. Yang terakhir, struktur khusus untuk invasi. Apikompleksa memiliki struktur khusus di ujung apikalnya yang membantu mereka menyerang dan masuk ke dalam sel inang. Struktur ini disebut kompleks apikal dan terdiri dari berbagai organel seperti mikronemes, rhopites, dan konoid. Jurnal mengenai protozoa yang kami temukan dengan judul Identifikasi Parasit Darah pada Ayam Buras di Pasar Impres Naikotan Kota Kupang, diketahui bahwa parasit darah yang seringkali terdapat pada unggas adalah anggota dari filum Apikompleksa, yaitu genus Hemoproteus, Leukocytozoon, dan Plasmodium. Pada penelitian ini, parasit darah yang teridentifikasi pada sampel darah ayam buras yang dijual di Pasar Impres Naikotan Kota Kupang adalah parasit darah dari genus Plasmodium. Plasmodium sp merupakan penyebab penyakit plasmodiosis atau malaria. Penyakit tersebut dapat menyerang berbagai jenis hewan baik mamalia maupun unggas. Plasmodiosis merupakan arthropod-borne disease atau penyakit yang ditularkan oleh arthropoda. Dalam hal ini, nyamuk yang berperan sebagai vektor biologis penyebaran penyakit plasmodiosis baik pada manusia, mamalia maupun unggas adalah Pulex sp dan Anopheles sp. Kemudian terdapat karakteristik yang menjadi ciri dari spesies Plasmodium sp. Yang pertama yaitu merozoid berbentuk bulat berada di sekitar inti sel darah. Yang kedua, gametosit berbentuk memanjang atau bulat dan memiliki inti tunggal. Yang ketiga, gametosit jantan atau microgametocytes umumnya berwarna seperti noda merah muda dengan pewarnaan ginseng. Kemudian, pada gametosit betina atau macrogametocytes umumnya berwarna seperti noda biru pucat. Dampak dari Plasmodium sp yaitu yang pertama, demam berkala. Salah satu gejala khas malaria adalah demam tinggi yang muncul secara berkala, disertai dengan menggigil dan berkeringat. Hal ini disebabkan oleh siklus hidup parasit dalam sel darah merah manusia. Yang kedua, anemia. Plasmodium sp menginfeksi dan menghancurkan sel darah merah dan dapat menyebabkan anemia jika infeksi berat dan berkepanjangan. Yang ketiga, komplikasi organ. Dalam kasus berat, malaria dapat menyebabkan komplikasi pada organ tubuh seperti pada gagal ginjal akut, edema paru, gangguan fungsi hati, dan komplikasi pada sistem saraf pusat seperti malaria cerebral. Siklus hidup Plasmodium sp. Siklus hidupnya dibedakan menjadi dua, yaitu aseksual pada manusia dan seksual pada nyamuk. 1. Siklus aseksual dalam tubuh manusia. Porozoid yang terbawa dalam air liur nyamuk masuk ke aliran darah manusia saat nyamuk menghisap darah. Sporozoid menginfeksi sel hati dan mengalami pembelahan aseksual membentuk merozoid hati.
Merozoit hati masuk ke dalam aliran darah dan menginfeksi sel darah merah. Di dalam eritrosit, merozoit mengalami pembelahan aseksual lagi membentuk merozoit etriosit baru. Setelah matang, eritrosit pecah, melepaskan merozoit eritrosit ke dalam aliran darah, yang kemudian menginfeksi eritrosit lain. Siklus ini menyebabkan demam periodik pada manusia. Yang kedua, siklus seksual pada tubuh nyamuk. Beberapa merozoit etriosit berkembang menjadi bentuk seksual atau gametosit, mikrogamet jantan dan makrogamet betina. Ketika nyamuk menghisap darah yang mengandung gametosit, gametosit berkembang menjadi zigot di dalam lambung nyamuk. Zigot menjadi motil dan menyerang dinding lambung nyamuk, berkembang menjadi okista. Di dalam okista terjadi pembelahan sporogoni menghasilkan ribuan sporozoid. Sporozoid bermigrasi ke kelenjar ludah nyamuk, siap untuk ditularkan ke manusia saat nyamuk menghisap darah berikutnya.